Ketika kita masuki ruangan, melihat wajah dosen penguji, hilang semuanya. Grogi, kaki kita gemetar. Sidang skripsi itu bukan persoalan pintar atau kurang pintar, tetapi persoalan mental. Para milenial, saatnya kita kupas kuliah tanpa skat. Mari sukseskan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para milenial yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih telah bergabung di Kupas Kuliah Tanpa Skat. Mari sukseskan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para milenial yang telah mendukung eksistensi saluran DR Sumartono. Banyak permintaan agar saya mengupas tentang sidang skripsi. Oke, saya penuhi permintaan itu dan hari ini kita akan membahas, mengupas tuntas bagaimana sukses di sidang skripsi. Menarik memang kalau kita bicara sidang skripsi, karena siapapun yang pernah kuliah dan akan menjadi sarjana, suka tidak suka, mau tidak mau, harus melalui yang namanya sidang skripsi. Menarik, berharu biru, tapi kadang juga luar biasa perjuangan. Memang sidang skripsi ini sesuatu yang membuat jantung berdebar, keringat dingin, bahkan keringat panas menghadapinya. Tapi bagaimana sesungguhnya sidang skripsi itu? Para milenial mungkin pernah menyaksikan atau mendengar cerita-cerita tentang seputaran sidang skripsi. Misalnya ya, kita bisa lihat itu dari tampilan wajah dan cara dia berjalan ketika keluar dari sidang skripsi. Kalau menunduk agak lesu, kita bilang gimana hasilnya? Ya biasanya menjawab hancur, buyar. Kenapa? Ya saya di dalam tidak bisa menjawab. Kenapa? Saya kehilangan kata-kata. Jadi cara melihat hasil di dalam itu bagaimana ketika calon sarjana itu keluar dari ruangan sidang skripsi. Kalau wajahnya sumringah, penuh senyuman, itu berarti di dalam aman ya. Karena kalau ditanya gimana? Aman, mantap. Berarti memang ketika proses di dalam itu dia lancar-lancar saja. Sebelum melanjutkan video ini, silakan subscribe, like, share, komen. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu buat kita semua. Sidang skripsi itu adalah sesuatu yang sifatnya alami. Tapi mengapa ketika kita mau melalui itu banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kadang-kadang kita itu down, kadang-kadang kita merasa takut, tidak siap. Nah, inilah persoalannya, bahwa sidang skripsi itu bukan persoalan pintar atau kurang pintar, tetapi persoalan mental. Para milenial, dengarkan ini. Sidang skripsi mengapa menjadi sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang mendebarkan, sesuatu yang membuat spot jantung kita kencang, sesuatu yang kadang-kadang di luar ekspektasi kita. Mengapa? Karena ingat bahwa dalam diri kita ini ada yang namanya otak sadar dan otak bawah sadar. Bahwa kita 2/3 diri kita ini dikendalikan oleh otak bawah sadar. Nah, kadang-kadang tanpa sadar kita memasukkan sesuatu, kita rangsang diri kita ini bahwa skripsi itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat kita ini tidak bisa tidur. Kita persiapkan jauh-jauh hari, tapi ketika hari H, buyar semuanya. Mengapa? Nah, ini dia. Mulai saat ini, kalau kita ingin sukses skripsi, langkah yang pertama adalah kita ubah istilah-istilah sidang skripsi. Karena kata-kata sidang itu artinya orang yang menyidang dengan yang disidang.
itu posisinya tinggi, tinggi yang menyidang, dan kita ini posisi yang disidang, posisinya rendah, sehingga kita takut ngomong, kita takut salah. Coba pahami, rasakan ya, kata-kata sidang, kata-kata ujian. Nah, itu posisi kita bagaimana? Posisi kita pada posisi yang kita berada di pesakitan, seolah-olah pesakitan. Artinya penguji pada posisi yang tinggi, kita yang diuji pada posisi yang lebih rendah, dan ya, penguji dengan leluasa mencari kelemahan kita, menguji mental kita, menjatuhkan mental kita, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal sesungguhnya kalau kita merangsang otak bawah sadar kita, menstimulus otak bawah sadar kita bahwa sidang skripsi itu merupakan sebuah hal yang biasa, alami, yang setiap orang calon sarjana akan menghadapi dan mengalaminya. Kalau ini kita lakukan, maka kita pasti akan rileks. Persiapan itu penting, tetapi ketika kita tidak siap mental, maka buyar semua persiapan dan perencanaan kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini dia. Jadi yang pertama, ubah istilah sidang skripsi dalam diri kita ya. Dalam diri kita, walaupun faktanya memang sidang skripsi, sidang atau ujian komprehensif, sidang sarjana, ujian sarjana. Nah, ubah istilah sidang atau ujian menjadi sesuatu yang membuat kita happy gitu. Happy, ini persoalan bagaimana kita bisa mengendalikan otak bawah sadar kita. Ketika otak bawah sadar kita dirangsang oleh sidang, itu kita menjadi sesuatu pesakitan. Kita sakit. Nah, sehingga kita tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya apa? Akhirnya sesuatu yang sudah kita persiapkan, sesuatu yang sudah kita rencanakan, buyar seketika pada hari H ketika kita memasuki ruangan sidang skripsi. Jadi yang pertama, ubah istilah sidang, ujian skripsi menjadi apa? Sesuatu yang menyenangkan. Apa? Misalnya kita ubah menjadi diskusi. Diskusi temuan hasil kita ke lapangan. Lalu kita buat tulisan karya ilmiah dan itu disajikan ke para penguji. Hasilnya pasti luar biasa. Kenapa? Karena otak bawah sadar kita rileks. Ketenangan dalam ujian skripsi, dalam sidang sarjana membuat kita lancar berbicara. Kalau kita sudah lancar berbicara, nilai A pasti kita dapatkan. Kalau mental kita kuat, persiapan mental kita luar biasa, maka kita akan enjoy di dalam ruangan sidang. Ketika dosen penguji berusaha untuk menjatuhkan mental kita, dan memang dosen penguji itu mencari apa kelemahan kita, memang itu tugasnya. Selain memang berdiskusi ya, kemudian bertanya jawab. Nah, yang paling penting bagaimana kesiapan mental kita. Jadi kita memang perlu latihan. Jadi semakin banyak latihan memang akan membuat kita percaya diri dan membuat mental kita bagus. Tetapi sekali lagi yang paling penting, ubah istilah sidang kemudian ujian di dalam otak bawah sadar kita, dan kita seolah-olah membayangkan sebuah diskusi saja, diskusi hasil penelitian, diskusi ya hasil lapangan kita yang kita buat dalam sebuah tulisan karya ilmiah yang bernama skripsi, dan itu kita sajikan ke hadapan para penguji. Nah, ini yang harus kita lakukan yang pertama. Nah, lalu bagaimana caranya supaya mental kita menjadi kuat? Yakinkan diri kita bahwa kita bisa tampil maksimal. Loh, kalau kita tidak bisa yakin, nah bagaimana kita bisa mempertahankan skripsi kita? Nah, sekarang persoalannya yang kadang-kadang kita juga lupa bahwa keyakinan itu sesuatu yang internal dalam diri kita. Nah, yang harus kita pahami adalah sumber keyakinan itu dari mana? Nah, sumber keyakinan itu kekuatannya dari ilahi, dari kekuatan yang berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Esa? Apa itu? Kekuatannya doa. Jadi, para milenial, jangan sombong. Ketika kita mau melaksanakan ujian komprehensif, ya, yang terpenting kita berdoa kepada
Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan video ini, silakan subscribe, like, share, komen. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu buat kita semua. Kenapa kita harus yakin? Ya karena yakin itulah modal bagaimana kita bisa lancar di dalam mengikuti sidang skripsi. Sekali lagi, keyakinan itu sumbernya dari Ilahi, maka kata kuncinya adalah ayo kita berdoa ketika kita mau melaksanakan sidang skripsi. Nah, ketika kita mendapatkan kekuatan yang sumbernya dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita dipermudah, diperlancar. Sekali lagi, pemilik hati yang sesungguhnya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka doa kita apa? Ya Allah, ya Tuhanku, lunakkanlah hati para penguji sehingga mereka tidak sangar, tidak killer, tidak membuat saya down. Nah, permudah ya Allah, lancarkan ya Allah, dan beri saya kekuatan sehingga mampu saya mempresentasikan skripsi saya dengan baik dan saya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan para penguji dengan hasil yang baik. Kalau itu yang terjadi, nilai A ada dalam genggaman kita. Jadi sederhana sekali, ketika kita ingin sukses di sidang skripsi, mendapatkan hasil yang maksimal, 3 langkahnya saja. Pertama, ubah istilah sidang, kemudian ujian menjadi sesuatu yang membuat kita senang. Apa misalnya diskusi atau urun rembuk. Ya. Nah, yang kedua, yakinkan diri kita bahwa kita bisa mampu tampil maksimal di sidang atau ujian skripsi. Nah, lalu yang ketiga, jangan lupa berdoa. Karena doa itu kekuatan yang membuat kita menjadi yakin dan kita mampu mengubah otak bawah sadar kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Coba dan saya tunggu informasinya, sesuatu yang spektakuler. Para milenial, demikian kupasan seputar sidang skripsi ini saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu lagi di kupasan-kupasan lainnya. Tonton dan cikok terus program Kupas Kuliah Tanpa Sekat di saluran DR Sumartono. Izinkan saya mengingatkan kata-kata bijak. Jadilah dan berusahalah menjadi orang jujur. Karena orang jujur hidupnya mujur. Orang culas siap-siap hidup di lapas. Salam jujur untuk hidup yang lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.